Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah Soleh dan Soleha kelas 8 Arafah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak Ustazah semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan membaca ikrar. Sikap ikrar. Ikrar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. I witness that there is no Lord except Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabbah. I testify that Allah is my Lord. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina. And I testify that Islam is my religion. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. And I testify that Muhammad is the prophet and the messenger of Allah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. And I testify that Al-Quran is my way of life. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, please increase my knowledge. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahman. And please increase my intelligence. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, please answer my prayer. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Baik anak ustazah, kita lanjutkan dengan murojaah hafalan. Untuk hari ini kita membaca surat Al-Lahab. Murojaah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Anak-anak ustazah, baiklah kita lanjutkan pada materi pembelajaran kita hari ini. Baik Ananda, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang yang namanya gerak benda. Yang kita pelajari untuk pertemuan sekarang itu yang pertama gerak lurus dan yang kedua gaya. Ada beberapa istilah penting yang harus Ananda ketahui. Yang pertama itu ada gerak, kemudian gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan terakhir gaya. Kita masuk yang pertama, konsep gerak. Tahukah Ananda bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila 1. Mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Yang kedua, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Dan yang ketiga, lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan.
Benda yang bergerak pada suatu lintasan melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Kemudian, bagaimanakah hubungan kecepatan dan waktu, dan bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Mari kita lihat. Ayo kita pelajari bersama. Jarak dan perpindahan. Sebelum membahas lebih banyak soal gerak, terlebih dahulu marilah kita bedakan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda, sedangkan perpindahan yaitu jarak lurus terpendek yang menghubungkan kedudukan awal dan kedudukan akhir suatu benda yang bergerak. Untuk memahami perbedaan jarak dan perpindahan, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal, perhatikan pada slide, Naruto berjalan lurus menuju arah timur sepanjang 3 meter. Jika ia memulai bergerak dari ujung barat menuju arah timur, kemudian kembali ke arah barat dan berhenti di tengah-tengah perjalanan, maka tentukanlah A. Jarak yang ditempuh Naruto, B. Perpindahan yang dialami Naruto. Dapat Ananda lihat seperti yang digambar, garis panah berwarna merah adalah gerakan awal Naruto dari ujung barat ke ujung timur sepanjang 3 meter. Kemudian, garis panah yang berwarna ungu adalah gerakan Naruto dari ujung timur ke barat dan ia berhenti di pertengahan jalan. Artinya, panah yang berwarna ungu itu berukuran 1,5 meter. Kita jawab. Yang A, jarak yang ditempuh Naruto adalah 3 meter tambah 1,5 meter menjadi 4,5 meter. Sedangkan perpindahan yang dialami Naruto adalah 1,5 meter ke timur. Ya, perpindahan. Dapat kita lihat bersama. Naruto yang berwarna dan Naruto yang hitam putih itu merupakan bentuk dari perpindahan yang dialami oleh Naruto. Kita masuk kemudian kecepatan. Apakah yang disebut dengan kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Mari kita lihat persamaan rumus dari kecepatan. V sama dengan S per T. Maka keterangan rumusnya, V itu kecepatan, satuannya meter per sekon, S itu jarak, satuannya meter, T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Selanjutnya, ada turunan persamaan rumus dari kecepatan. Ingat, ada segitiga. Kita seperti biasa, kita buat di sana persamaan rumus dari kecepatan, ada V, ada S, ada T. Ya Nanda, kita lihat yang pertama. Jika ditanya jarak, maka persamaannya menjadi S sama dengan V kali T. Kemudian, jika ditanya waktu, maka persamaan menjadi T sama dengan S per V. Yang terakhir, persamaan yang tadi, jika ditanya kecepatan, maka persamaan menjadi S per T. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil bergerak lurus selama 2 jam menempuh jarak 120 km. Hitunglah mobil dalam satuan kilometer per jam dan dalam satuan meter per sekon. Seperti biasa, kita biasakan untuk membuat diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah jarak, yaitu 120 km. Jika kita ubah ke meter menjadi 120.000 meter. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah waktu, yaitu selama 2 jam. Jam kita ubah ke sekon atau detik, berarti menjadi 7.200 sekon. Dan yang ditanya adalah kecepatan mobil. Mari kita jawab bersama.
kita gunakan rumus V sama dengan S per T, di mana S-nya 120 km per 2 jam menghasilkan 60 km per jam, atau V sama dengan S per T, kita masukkan nilainya 120.000 meter per 7.200 sekon, maka menghasilkan nilai 16,6 meter per sekon. Contoh soal yang kedua, Naruto mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam selama 1,5 jam. Tentukan jarak yang ditempuh Naruto. Kita buat diketahuinya, kecepatan atau V sama dengan 80 km per jam. Waktunya 1,5 jam. Yang ditanya adalah S, jarak. Mari kita jawab dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Masukkan nilai V 80, T 1,5 jam. Menghasilkan 120 km, atau jika kita ubah ke satuan internasional maka menjadi 120.000 meter. Kita masuk ke kecepatan rata-rata. Persamaan rumus kecepatan rata-rata adalah V sama dengan sigma S atau jumlah jarak per sigma T atau jumlah waktu. Maka jika kita preteli sigma S itu jarak pertama tambah jarak kedua tambah jarak ketiga tambah jarak keempat dan tambah berapa jarak yang ditempuhnya. Lanjut, kalau sigma T artinya jumlah waktu, berarti waktu yang pertama, waktu yang kedua, ditambah waktu yang ketiga, ditambah waktu yang keempat, dan seterusnya. Dengan keterangan rumus, V sama dengan kecepatan rata-rata satuannya meter per sekon, sigma S adalah jumlah seluruh jarak tempuh satuannya meter, sigma T jumlah seluruh waktu tempuh satuannya sekon. Kita masuk ke contoh soal. Jarak yang ditempuh mobil sebagai berikut. 5 jam pertama 15 km. 10 jam kedua 20 km. Dan 15 jam ketiga 30 km. Maka kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, kita buat diketahui dalam bentuk tabel, jarak sebelah kiri dan waktu tabel sebelah kanan. 15 km 5 jam pasangannya, 20 km pasangannya 10 jam, dan 30 km pasangannya 15 jam. Yang ditanya V, kecepatan rata-rata. Kita masukkan rumus. V sama dengan sigma S per sigma T. Kemudian kita masukkan nilainya. 15 tambah 20 tambah 30 per 5 tambah 10 tambah 15 menghasilkan 65 per 30. Hasilnya akhirnya 2,16 km per jam. Itulah nilai dari kecepatan rata-rata mobil tersebut. Kita masuk ke percepatan. Apakah yang disebut dengan percepatan? Mari kita lihat bersama. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan. Nah, persamaan rumus percepatan adalah A sama dengan V per T. Dengan keterangan rumusnya, A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. T itu waktu, satuannya sekon. Kita lihat turunan persamaan rumus dari percepatan. Sama dengan kecepatan, kita menggunakan segitiga. Ada A, ada V, ada T. Nah, yang pertama, jika ditanya kecepatan, maka persamaannya menjadi V sama dengan A kali T. Dan jika ditanya waktu, maka persamaannya menjadi T sama dengan V per A. Terakhir, jika ditanya percepatan, maka persamaannya menjadi
A sama dengan V per T. Kita masuk ke contoh soal. Jika percepatan suatu benda adalah 2 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah kecepatan setelah 5 detik. Yang diketahui A 2 meter per sekon kuadrat, kemudian T-nya 5 sekon atau 5 detik. Yang ditanya adalah V kecepatan, maka kita menggunakan rumus yang V sama dengan A kali T. Masukkan nilai 2 kali 5 menghasilkan 10 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Selama 10 detik, sebuah mobil menambah kecepatannya dari 18 meter per sekon menjadi 36 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Kita buat diketahui. V1-nya 18 meter per sekon dan V2-nya 36 meter per sekon. Tentu waktu pertamanya adalah 0 detik dan waktu keduanya adalah 10 detik. Yang ditanya percepatan mobil atau A kecil. Kita buat rumusnya. A sama dengan V per T. Karena di sini ada kecepatan pertama dan kecepatan kedua serta ada waktu pertama dan ada waktu kedua, maka rumusnya kita preteli menjadi V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Masukkan nilainya 36 kurang 18 per 10 kurang 0. Menghasilkan 18 per 10, maka nilai akhirnya adalah 1,8 meter per sekon kuadrat. Itulah nilai dari percepatan mobil tersebut. Soal yang nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 10 sekon. Hitunglah besar percepatan benda tersebut. Nah, yang diketahui di soal adalah V 20 meter per sekon dan T 10 sekon. Yang ditanya adalah A. Jawab, kita buat rumusnya. A sama dengan V per T, yaitu masukkan nilai 20 per 10 menghasilkan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian Ananda, kita mulai masuk ke gerak lurus. Gerak lurus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Pengertiannya adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap dan teratur tiap satuan waktu. Yang kedua, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah dan teratur tiap satuan waktu. Jadi, mari kita lihat jelas perbedaannya. Kalau GLB kecepatannya tetap dan teratur, sedangkan GLBB kecepatannya berubah dan teratur. Kita masuk yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama, mari kita lihat rekaman jejak lintasan GLB dengan tiker timer. Nah, titik-titik di dalam kotak merupakan bentuk dari kecepatan suatu benda. Jarak antar satu titik ke titik yang lain itu sama. Artinya, kecepatan dalam GLB itu tetap. Yang kedua, grafik GLB, yakni kita lihat dari kecepatan terhadap waktu. Kecepatan grafik yang ke atas dan waktu yang ke arah kanan. Garis merah adalah bentuk grafik dari GLB, berarti dia datar karena kecepatannya tetap dan waktunya terus berubah. Persamaan GLB sama dengan rumus kecepatan biasa, yaitu V sama dengan S per T dengan keterangan rumus. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, T adalah waktu, satuannya sekon. Kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB juga terbagi 2, ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kita lihat rekaman jejak lintasan GLBB dipercepat dengan tiker timer.
Bisa Ananda lihat jarak antara titik dari kiri ke kanan itu menandakan adalah kecepatan suatu benda. Jaraknya dari kiri ke kanan, makin ke kiri, makin rapat. Itu adalah GLBB dipercepat. Kita lihat lagi rekaman jejak lintasan GLBB diperlambat dengan ticker timer. Bisa kita lihat bersama, titik-titik merupakan bentuk dari kecepatan suatu benda, dan jaraknya dari kiri ke kanan, jarak titiknya itu makin lama makin renggang. Nah, itulah yang dinamakan dengan GLBB diperlambat. Kemudian kita masuk ke grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB dipercepat. Kita lihat, Nak. Ini grafik yang kedua. Kita masuk ke persamaan GLBB. Ada persamaan pertama, A kali T sama dengan V1 kurang V0. Dan persamaan yang kedua, V1 sama dengan V0 tambah A kali T. Dengan keterangan rumus, A percepatan, T waktu, V1 kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Kita masuk ke gaya. Apakah yang disebut dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya itu dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Macam-macam gaya. Gaya ada namanya gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh terbagi atas gaya gesek dan gaya otot. Sedangkan gaya yang tak sentuh termasuk ke dalamnya yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Kemudian ada yang namanya resultan gaya. Apabila ada beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda, maka gaya-gaya itu dapat diwakili dengan satu gaya saja yang disebut dengan resultan gaya. Kemudian lambang resultan gaya dapat kita buat dengan sigma F. Macam-macam resultan gaya. Yang pertama, ada gaya-gaya yang segaris dan searah. Kedua, gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah. Yang ketiga, gaya-gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Kita masuk yang pertama, gaya-gaya yang segaris dan searah. Ini ada sebuah benda. Ada gaya yang pertama, nilainya 20 Newton. Gaya yang kedua, nilainya 10 Newton. Kemudian, jika kita satukan gayanya karena dia searah, maka ini F1, ini F2. Akhirnya diperolehlah gaya garis lurus arahnya ke kanan dengan caranya sigma F sama dengan F1 tambah F2, masukkan nilai 20 Newton tambah 10 Newton menghasilkan 30 Newton. Maka dapat kita simpulkan, besar resultan gaya dapat dicari dengan sigma F sama dengan F1 tambah F2. Maka jika ada gaya-gaya yang segaris dan searah, sigma F-nya itu adalah penjumlahan dari beberapa gaya yang ada. Kita masuk yang kedua, gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah. Ini ada benda, kemudian ada gaya pertama dia ke arah kanan, F1-nya 25 Newton, kemudian ada gaya yang kedua dia arah ke kiri, F2-nya 10 Newton, kemudian jika kita gabungkan seperti ini, ada F1 tadi 25 Newton, kemudian F2 yang ke arah kiri kita pindahkan. Nah, jadi seperti ini. Ini F2-nya 10 Newton. Maka menghasilkan resultan gayanya
F1 kurang F2 sama dengan 25 Newton kurang 10 Newton, menghasilkan 15 Newton. Jadi Ananda dapat kita simpulkan besar resultan gaya dapat dicari dengan sigma F sama dengan F1 kurang F2. Jadi nak, untuk gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah ini, sigma F-nya merupakan perselisihan dari antar gayanya. Baik Ananda, kita masuk yang ketiga, yaitu gaya-gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Ini gaya yang pertama. Kita buat F1 ke arah kanan. Ini gaya yang kedua, F2 ke arah utara. Kemudian untuk mencari resultan gayanya, maka ini dia yang resultan gaya atau sigma F. Jadi dapat kita simpulkan besar resultan gaya dapat dicari dengan sigma F sama dengan akar F1 tambah F2. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Alhamdulillah anak-anak ustazah, untuk pembahasan materi kita hari ini kita sudah mempelajari tentang yang pertama gerak pada benda, yang kedua gerak lurus. Nah, gerak lurus itu terbagi dua, gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Dan yang terakhir kita juga telah membahas tentang yang namanya gaya pada benda. Untuk berkahnya ilmu kita yang kita dapatkan pada hari ini, Baiklah, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.